Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk install apanel di PPS Ubuntu kita. Nah, kalau di video sebelumnya itu kita sudah pernah belajar gimana caranya install Cyberpanel. Kali ini kita bahas yang apanelnya. Panel ini bisa dibilang adalah salah satu panel yang populer gitu ya di seluruh dunia. Salah satu penggunanya yaitu saya sendiri, teman-teman. Alasannya macam-macam. Pertama, jelas ya, karena panel ini dia gratis walaupun dia juga punya versi yang berbayarnya. Kedua, panel ini dia cukup ringan untuk server kita, jadi dia memang tidak terlalu membebani untuk server. Dan yang ketiga yang saya suka, panel ini dia ngasih akses folder root, teman-teman. Nah, sedangkan di panel lain, contoh aja misalkan seperti kayak Cyberpanel, itu kalau misalkan pengen akses folder root, kita mesti pakai Cyberpanel yang berbayar. Panel ini dia juga punya fitur untuk deploy project Node.js. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya project Node.js nih, tinggal upload aja filenya, maka nanti itu si project Node.js-nya bisa langsung otomatis jalan ya. Jadi nggak perlu setting-setting misalkan kayak VM2, setting inject dan sebagainya gitu. Jadi nanti si project Node.js itu sudah otomatis tersambung ke domain kita. Nah, untuk video kali ini saya akan contohkan cara installnya di VPS Hostinger, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai VPS lain, caranya sih kan nanti kurang lebih sama. Nah, kenapa di sini saya pilih Hostinger? Karena yang pertama, Hostinger ini dia sudah ada sejak tahun 2004, teman-teman. Artinya dia memang sudah puluhan tahun berpengalaman di bidang hosting ataupun server seperti ini. Kedua, untuk teknologi yang mereka gunakan sudah yang terbaru, security-nya juga canggih banget. Terus yang ketiga, di sini untuk data center mereka sudah tersebar di seluruh dunia ya. Jadi tinggal pilih aja mau server di mana gitu untuk VPS kita. Dan yang terpenting di sini Hostinger itu juga sering ngadain promo yang besar-besar, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman mungkin tertarik juga untuk langganan VPS di Hostinger gitu ya, biar samaan dengan saya, caranya itu gampang banget. Kalian nanti bisa klik aja link yang di deskripsi ya, biar nanti kalian bisa dapetin promo. Kalau sudah, nanti itu kalian akan masuk ke halaman website seperti ini. Untuk VPS, kalian bisa buka aja di menu layanan. Nah, di sini ada pilihannya VPS Hosting. Geser aja ke bagian bawah. Di sini kalian akan melihat ada 4 buah pilihan paketan VPS yang bisa kalian pilih. Kalau saya di sini pakainya yang KPM8, teman-teman. Cuman kalau misalkan kalian pengen coba yang KPM2, itu boleh banget, tinggal klik aja pilih paket. Setelah itu kita pilih durasi langganan, contoh misalkan 12 bulan alias 1 tahun. Kalau misalkan pengen aktifin fitur backup harian juga boleh banget, tinggal diaktifin aja, tapi ada biayanya ya, sekitar 99.000 per bulannya. Nah, lalu di bagian bawah ini yang terpenting, kalian bisa pilih lokasi server kalian. Di sini pilihannya lumayan banyak, teman-teman, tersebar di seluruh dunia ya. Contoh kita pilih Indonesia aja. Terus di bagian bawah kita bisa pilih OS dan juga panelnya. Cuman sayangnya di Hostinger ini dia memang untuk pilihan panel belum ada ya, teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, nanti saya akan tunjukin gimana cara install panelnya. Karena di sini panel tidak tersedia, kita bisa pilih yang OS biasa. OS-nya bisa kita pilih yang Ubuntu. Kalau misalkan teman-teman pengen yang lain juga boleh banget, terserah. Contoh di sini kita pilih Ubuntu versi 24. Setelah itu kita geser ke atas. Nah, di sini masih ada pilihan untuk masukin Kudokofon. Teman-teman bisa masukin Bank Tutorial 10 biar nanti kalian dapat diskon tambahan sebesar 10%. Nah, kalau udah tinggal klik lanjut. Terus di sini teman-teman tinggal bikin aja akun untuk Hostingernya. Di halaman selanjutnya di sini ada halaman untuk pembayaran ya. Teman-teman bisa isi aja biodata singkat seperti ini. Terus untuk domisili pastikan pilih aja Indonesia ya, sesuai dengan negara kita. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, di sini tinggal pilih aja metode pembayaran yang diinginkan. Pilihannya juga banyak banget. Contoh kita pilih yang QRIS. Tinggal kita klik buat tagihan pembayaran. Nah, nanti itu akan tampil invoice seperti ini, tinggal teman-teman lakukan pembayaran aja. Kalau misalkan teman-teman sudah bayar, itu nanti kalian akan dapat sebuah email ya dari Hostinger, isinya kurang lebih seperti ini. Kalau seperti ini, artinya di sini PPS kita sudah aktif dan bisa kita gunakan. Nah, berikutnya saya akan coba tunjukin bagaimana caranya install apanel ya di PPS Ubuntu kita tadi, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah login dulu ya ke akun Hostinger kalian. Kalau sudah, masuk aja ke menu VPS. Di sini nanti kalian akan menemukan satu buah PPS kalian yang barusan kalian beli. Ini kebetulan PPS-nya sudah saya install, teman-teman, tapi nggak usah khawatir, ini akan kita install ulang. Nah, jadi cara install OS atau panel, kita bisa klik kelola dulu, terus kita pilih yang OS dan panel, pilih sistem operasi, dan kita pilih tadi ya yang Ubuntu gitu. Karena kan di panel sini dia tidak tersedia pilihannya yang panel. Nah, kita pilih yang Ubuntu, kita pilih yang Ubuntu 24, kita pilih ganti OS, kita klik lanjut dan masukin aja password untuk server kalian.
Nah, setelah itu teman-teman tinggal tunggu aja prosesnya sekitar 5-10 menitan. Nah, di sini untuk OS-nya atau Ubuntu-nya sudah berhasil diinstal, teman-teman. Berarti langkah berikutnya kita akan install yaitu AA Funnel-nya. Oke, untuk cara install AA Funnel, caranya yang pertama teman-teman masuk dulu ke terminal dari VPS kalian. Itu caranya ada dua. Cara pertama bisa langsung akses lewat tombol terminal browser yang ada di Hostinger. Nanti itu akan terbuka tampilan terminal atau layar hitam seperti ini. Nah, cara yang kedua itu kalian bisa akses juga lewat aplikasi terminal. Ini kalau misalkan teman-teman pakai Windows gitu. Nah, setelah itu ini tinggal kita konekin dulu ke server kita ya. Caranya ini kalian bisa masuk ke menu ringkasan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal salin aja di bagian root access-nya ini. Dan kita pastekan di terminal, caranya tinggal klik kanan dan di enter aja. Setelah itu masukin password dari server kalian. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin lupa password gitu ya, cara resetnya itu gampang. Jadi bisa balik lagi ke halaman Hostinger. Terus di sini ada root password. Nah, kalian tinggal ubah aja di bagian sini. Kalau sudah diubah, kita bisa login ulang pakai password yang baru. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke server kita teman-teman lewat terminal. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, di sini dia tampilannya sama ya. Terserah nanti kalian mau pakai yang browser boleh, mau lewat aplikasi terminal juga boleh banget. Nah, sekarang cara untuk install AA Funnel-nya, itu nanti teman-teman bisa masuk aja ke halaman website AA Funnel gitu ya. Untuk linknya kalian nanti bisa cek aja deskripsi video ini. Jadi di halaman AA Funnel ini sudah disediakan cara untuk install AA Funnel-nya. Nah, di sini ada dua ya, versi Pro dan versi Free. Ini kita pilih yang versi Free ya, karena kan di sini saya pakai yang versi gratis teman-teman. Jadi kita tinggal copy aja ya perintahnya yang ada di sini. Setelah itu kita buka lagi terminal, lalu kita klik kanan dan di enter aja. Kalau ada tampil seperti ini, pilih Y dan di enter. Oke, kalau misalkan sudah, nanti di step terakhir, teman-teman itu akan dikasih URL ya untuk akses panel beserta username dan juga passwordnya teman-teman. Nah, pastikan ini kalian catat dulu ya teman-teman, karena nanti ini bakalan hilang kalau misalkan ini terminalnya kita tutup atau mungkin nanti kita masukin beberapa perintah tambahan. Pastikan ini kalian salin dan masukin aja di notepad gitu. Nah, untuk bagian ini sebenarnya nanti bisa kita ganti teman-teman di pengaturan panelnya. Cuman ya untuk bagian awal ini pastikan disimpan dulu biar tidak lupa. Nah, sekarang cara akses panelnya, teman-teman bisa salin aja salah satu URL yang ada di sini. Contoh kita salin yang di atas, lalu kita pastekan di sini dan di enter aja. Nah, kalau tampil seperti ini, pilih aja Advanced dan pilih Proses. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian login di AA Funnel. Nah, untuk login pertama, ini kalian bisa gunakan username dan password bawaannya tadi. Nah, sekarang di sini kita sudah berhasil login, teman-teman. Ketika teman-teman baru pertama kali login, itu nanti kita akan dikasih rekomendasi untuk install beberapa aplikasi atau library yang bisa kita pasang nanti di server kita. Nah, pastikan di sini pilih yang quick install aja ya, biar prosesnya juga lebih cepat. Teman-teman tinggal tunggu aja proses instalasi semua library atau aplikasi di sini itu selesai, teman-teman. Oke, jadi di sini untuk kelima library atau aplikasi tadi sudah berhasil kita install, teman-teman. Langkah berikutnya saya akan coba tunjukin gimana caranya untuk ini dulu kali ya, merubah username dan juga password dari panelnya ini. Nah, untuk cara setting username dan password, teman-teman bisa atur di menu settings. Setelah itu geser aja ke bagian bawah. Di sini ada panel user. Nah, jadi di sini kalian bisa ganti dulu untuk username-nya. Nah, contohnya saya ganti dengan Bank Tutorial. Kita klik konfirmasi, maka nanti si funnel-nya itu akan logout kembali, teman-teman. Nah, tinggal kalian login ulang pakai username yang baru, dan jangan lupa password-nya masih pakai password yang lama. Nah, setelah berhasil login kembali, baru kita ganti juga yang bagian password-nya itu kalau misalkan pengen diganti, teman-teman. Terus kalau misalkan pengen ganti ini yang di belakang ininya ya, baik port ataupun teks yang di belakangnya ini juga bisa banget. Itu bisa ganti di bagian sini, ada di bagian port. Nah, ini port untuk portnya misalkan teman-teman ganti dengan 75757 misalkan. Oh, nggak bisa ya, berarti kita coba yang 7575. Nah, ini checklist, kita klik konfirmasi. Terus yang di bagian belakang ini juga bisa kita ganti teksnya, misalkan admin panel kayak gitu. Kita klik konfirmasi juga. Nah, jadi setelah kita ubah, maka nanti untuk akses halaman loginnya, ya ini saya coba logout dulu. Kita itu bisa akses di IP address server kita, /27575/admin panel ya, sesuai dengan yang kita atur sebelumnya.
Nah, untuk tips tambahan lagi, kalau misalkan teman-teman mungkin pengen install aplikasi tambahan atau library tambahan di panel kalian, di panel ini juga sudah menyediakan namanya adalah App Store. Jadi ini adalah sebuah halaman di mana di sini kalian bisa menemukan banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun library yang bisa kita install di server kita, teman-teman. Nah, di sini pilihannya itu banyak banget ya, mulai dari yang berbayar ataupun yang versi gratisan. Nah, untuk melihat yang sudah terinstall di server kalian bisa pilih yang installed. Nah, terus ini kalau misalkan pengen nampilin kelima aplikasi ini di halaman home, bagian bawah sini, nah ini masih ada slot gitu ya, ini bisa kita tampilin. Caranya tinggal kalian aktifin aja di bagian sininya. Nah, maka di bagian depan ini sudah aktif, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan teman-teman pengen deploy website gitu ya, itu caranya juga gampang banget. Kalian nanti bisa buka aja di menu website. Di bagian sini itu ada 3 pilihan, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan website kalian itu dibikin pakai PHP, contoh aja misalkan kayak Laravel atau WordPress gitu ya, kita bisa mulai dari yang PHP project. Terus kalau misalkan teman-teman punya project Node.js, kita bisa install lewat Node project di bagian sini gitu. Nah, cuman sebelumnya di sini dia minta install Node.js-nya dulu ya di PPS kita. Untuk cara installnya gampang, tinggal klik aja install, konfirmasi. Nah, tinggal kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, maka sekarang di sini kita sudah bisa deploy project Node.js kita. Sebagai contoh, saya akan coba deploy project ini ya ke PPS kita. Jadi caranya kita klik add node project. Di bagian pet, kita bisa pilih yang pet project Node.js kita. Kita klik konfirmasi, terus di bagian sini kita pilih aja yang start, teman-teman. Setelah itu untuk port, nah teman-teman tentuin port project-nya. Contoh aja misalkan kita pakai port 3000 gitu. Nah, di bagian domain name, teman-teman bisa masukin domain dari website kalian. Jadi nanti dia bisa diakses di domain apa. Jadi sebelumnya pastikan teman-teman sudah punya domainnya juga, dan pastikan juga domain kalian itu sudah DNS-nya ya sudah dihubungkan atau dikonekin ke server kita. Nah, contoh aja di sini domain saya namanya adalah bankacademy.id, dan untuk IP servernya juga sudah saya konekin ke server kita sebelumnya, teman-teman. Gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman atur aja untuk konfigurasinya. Nah, kalau sudah, kita bisa masukin bankacademy.id di bagian sini. Setelah itu tinggal kita klik konfirmasi. Berikutnya di sini kita juga bisa aktifin SSL di domain kita ya. Ini kan belum diatur. Tinggal klik aja di bagian sini. Kita pilih yang Let's Encrypt ya, yang gratisan aja. Checklist, lalu kita apply. Nah, pastikan di sini ports HTTPS-nya itu kalian aktifin gitu. Oke, SSL juga sudah kita setting. Nah, sekarang kita akan coba akses ya domain yang barusan kita tambahkan tadi, itu adalah bankacademy.id. Nah, maka sekarang teman-teman bisa lihat jadi project Node.js kita sudah berhasil tampil gitu ya di domain yang barusan kita tambahkan. Jadi menurut saya untuk deploy project, terutama project Node.js gitu ya di panel, menurut saya ini gampang banget gitu. Jadi cukup kita upload aja projectnya dan kita setting sedikit, maka dia sudah berhasil terhubung, teman-teman. Jadi nggak perlu kayak konfigurasi inject dan konfigurasi yang lainnya gitu. Terus satu lagi nih, kalau misalkan teman-teman mungkin pengen jalankan terminal juga bisa banget ya, langsung lewat Node.js-nya ini. Nah, bisa lewat sini boleh, atau kalau misalkan pengen langsung running di dalam file manager juga bisa banget. Contoh misalkan kita pengen akses terminal ya di dalam project Node.js kita, tinggal buka aja terminal. Nah, maka sekarang di sini kita sudah bisa menjalankan perintah terminal lewat panelnya. Nah, contohnya seperti ini gitu. Nah, sedikit tips terakhir soal panel. Jadi, kalau misalkan teman-teman mungkin lupa username ataupun password panel kalian, itu cara ngatasnya gampang banget. Kalian cukup ketik aja perintah bt seperti ini. Nah, itu nanti akan tampil perintah seperti ini ya. Tinggal kalian pilih, misalkan kalian pengen ganti password, bisa ketikkan aja 5. Kalau misalkan pengen ganti username, pilih 6, dan beberapa pengaturan tambahan lainnya. Nah, atau kalau misalkan teman-teman mungkin lupa URL login halaman panel kalian, itu cara ngatasinnya juga gampang banget. Nah, atau kalau misalkan teman-teman mungkin lupa URL halaman login panel kalian, cara ngatasinnya juga gampang banget. Kalian nanti bisa buka aja terminal, cuman sebelumnya pastikan kalian sudah berada di folder root ya. Kalau sudah, nanti kalian bisa jalankan sintak ya atau perintahnya seperti ini. Halaman URL untuk login panelnya beserta username dan password, walaupun passwordnya di sini dia di hidden, teman-teman. Untuk pengaturan lain misalkan seperti kayak security dan pengaturan lainnya, teman-teman nanti bisa cek aja di menu di sebelah kiri ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana sih caranya untuk install panel sekaligus beberapa konfigurasi basic lah ya di panel ini.
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin masih agak bingung, boleh banget bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Barangkali nanti saya bisa bantu jawab pertanyaan kalian. So, thank you banget nih buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial yang lainnya.